Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN di hari ini. Nah, sebelum itu kalian Ibu harap sudah dalam kegiatan atau keadaan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu lalu itu kan kalian ibu minta untuk menyelesaikan apa namanya menyelesaikan tugas-tugas tunggakan kalian untuk PPKN ya. Nah tapi ibu minta perhatian kalian ya, masih ada beberapa yang belum juga mengirimkan tugasnya baik formatif 1 maupun di formatif 2, padahal minggu lalu itu sudah ibu khususkan untuk kalian menyelesaikan tugas-tugas kalian gitu. Dan selain itu juga ada yang belum mengirimkan perbaikannya, walaupun sebelumnya kalian sudah mengirimkan. Kalian sekali lagi cek nilai dari ibu dan juga komentar yang ibu berikan. Kalau misalnya di komentar nilainya itu tidak memenuhi standar KBM kita yaitu 73, itu atau misalnya ibu nggak ngasih keterangan nih di komentarnya, kalau misalnya ibu minta diperbaiki, tolong segera diperbaiki dan dikumpulkan ya, masih ibu tunggu. Oke? Jadi itu yang ingin ibu sampaikan, ingin ibu ingatkan lagi kepada kalian supaya tugas kalian tidak menumpuk ya. Nah ya, jadi kalian juga tidak terbebani. Nah, dan untuk kegiatan kita hari ini, betul, hari ini kita akan mengadakan atau mengerjakan yang namanya sumatif. Ya, kalian sudah melewati formatif 1, sudah melewati formatif 2. Hari ini kita akan mengerjakan sumatif ya. Sumatifnya apa yang dikerjakan? Sumatifnya adalah kalian membuat narasi mengenai pelaksanaan norma yang sering dilakukan dan juga yang sering dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Namanya narasi, berarti kalian menceritakan, kalian membuat cerita, bentuknya dalam paragraf, bukan poin-poin ya. Kali ini kalian membuat narasi, berarti kalian menceritakan. Di sini kan dibilangnya narasi mengenai norma yang sering dilakukan dan sering dilanggar. Di formatif 2 ibu sudah meminta kalian kan untuk membuat daftar ya, istilahnya daftar tindakan yang kalian lakukan yang sesuai dengan norma dan yang tidak sesuai dengan norma ya. Nah, kalian juga di awal sudah mempelajari tentang macam-macam norma dan penjelasannya seperti apa. Jadi ibu ya, dan dari tugas-tugas kalian juga sebenarnya kalian sudah paham norma-norma itu norma yang seperti apa gitu loh. Nah, di sini kalian berarti membuat narasi atau membuat cerita mengenai tindakan-tindakan tersebut nih. Tindakan kalian tuh sering melakukan apa aja sih yang sesuai dengan norma gitu. Terus yang sering kalian langgar juga, tentang yang sering kalian langgar, atau maksudnya tindakan yang kalian lakukan, yang sering kalian lakukan yang melanggar norma dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja gitu. Coba kalian ceritakan. Nah, jadi itu yang jadi tugas sumatif kalian. Kali ini ibu nggak memberikan dokumen pendukung karena setiap orang memiliki ceritanya yang berbeda-beda ya. Jadi setiap orang itu punya perilaku yang berbeda-beda. Jadi setiap kalian pasti beda-beda juga norma mana yang sering dilakukan dan dalam bentuk tindakan yang seperti apa. Demikian juga norma yang
norma yang sering dilanggar, dan dalam bentuk tindakan seperti apa. Kalau misalnya memang keempat-empatnya itu ya pasti keempat-empatnya baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, pasti kita pernah melanggarnya juga. Nah, di situ kalian coba ceritakan. Tapi kan pasti juga kalian melakukan kan, Ibu yakin. Kalian udah tahu mana yang baik dan benar, pasti kalian juga melakukan norma-norma itu. Nah, itu yang coba kalian ceritakan. Oke, Ibu harap kalian mengerti ya apa yang akan kalian kerjakan gitu. Nah, ini adalah rubrik yang akan Ibu gunakan untuk menilai kalian. Jadi kalian bisa lihat di sini apa yang Ibu inginkan dari pengerjaan tugas kalian. Ya, Ibu tuh nggak berharap kalian nanti mengerjakan kriteria yang di below KKM ya. Minimal yang KKM itu di situ ada dijelaskan kalau misalnya kalian itu harus menjelaskan jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat, terus kalian juga menjelaskan perilaku yang kalian lakukan yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yang sesuai dan tidak sesuai ya. Jadi kalian menceritakan gitu. Terus ini ya maksudnya ini dituangkan dalam bentuk cerita. Kalau mau dapat nilai 80 sampai 89 yaitu above KKM, ya kalian harus bisa menjelaskan norma-normanya, jelaskan perilaku yang kalian lakukan, baik itu sesuai maupun tidak sesuai dengan norma dan norma yang mana. Lalu kalian juga kasih tanggapan kalian mengenai tindakan kalian itu. Menurut kalian tindakan kalian itu seperti apa? Alasan kalian melakukannya bagaimana? Itu baik atau tidak? Ya. Itu tanggapan lah, kalian berikan komentar kalian, menceritakannya seperti itu. Terus kalau kalian ingin dapat nilai sekitar 90 sampai 100, nah itu kalian selain menjelaskan jenis-jenis norma dan juga menjelaskan perilaku yang kalian lakukan, kalian juga memberikan tanggapan pribadi mengenai tindakan, dan juga kalian kasih komitmen kalian ke depannya. Kalian untuk menjadi yang lebih baik itu kalian apa yang akan kalian lakukan gitu ya. Jadi ini yang menjadi standar penilaian Ibu ya. Jadi kalian membuat cerita tentang, kalau di situ kan di bagian atas kalian baca skenario sumatifnya, pelaksanaannya itu adalah kalian menarasikan pelaksanaan norma yang sering dilaksanakan dan juga yang dilanggar. Nah, jadi nggak cuman yang sesuai dengan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi juga tindakan yang ternyata melanggar norma yang berlaku. Ya, normanya ada keempat-empatnya. Oke. Semoga bisa dipahami. Nah, batas pengumpulannya kapan, Ibu? Seperti biasa di kelas Ibu, kita akan menyepakatinya di sesi live meeting. Jadi pastikan kalian kalau bisa kalian ikut supaya banyak pertimbangan yang bisa digunakan untuk menentukan batas pengumpulannya, supaya kalian juga tidak terbebani dan tidak ada yang yang ada tunggakan tugas lagi ya. Jadi kalau bisa ikut sesi live meeting. Kalau tidak bisa ikut sesi live meeting, hubungi Ibu. Nah, jangan sampai Ibu kebingungan, ini orangnya kemana, nggak ada info sama sekali gitu loh ya. Jadi kalau memang kalian terkendala ikut sesi live meeting, kalian chat Ibu, bilang aja, Bu, saya siapa, dari kelas berapa gitu ya, saya ingin menyampaikan kalau saya tidak bisa ikut live meeting karena mungkin jaringannya jelek, atau di tempat saya sedang mati lampu, Bu, baterai saya lowbat gitu. Jadi saya sepertinya tidak bisa ikut. Nah, itu kalau misalnya kalian kasih info pas jam pelajaran ya, pas udah deket mau live meetingnya, atau pada saat
jam live meeting tapi ternyata kalian gak bisa masuk-masuk. Nah itu, kalaupun misalnya nih jaringan tuh udah jelek banget, gak bisa kasih tahu, atau tiba-tiba HP kalian udah mati sebelum kalian kasih tahu ibu gitu misalnya, kalian kasih tahu aja misalnya setelah, walaupun udah sore gitu, udah lewat jam pelajaran gak apa-apa, maaf kasih tahu aja, ibu saya ini dari kelas ini, maaf baru memberitahu tadi saya tidak sempat ikut live meeting karena alasannya apa gitu ya. Jadi jangan hilang tanpa kabar gitu, tanpa alasan. Oke? Nah, jadi itu agenda pembelajaran kita hari ini yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian lakukan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik, dan kalian juga dapat dengan bijak dan bertanggung jawab mengerjakannya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan hubungi ibu, dan sekali lagi kalau ada kendala harus menghubungi ibu atau setidaknya wali kelas kalian. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.